Keberhasilan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa atau lebih dikenal dengan Perang Diponegoro tentu tidak bisa lepas dari pasukan tempur yang dipimpinnya. Salah seorang panglima yang memegang kendali pasukan pelopor yang dibentuk Diponegoro adalah seorang anak muda berusia 17 tahun bernama Sentot Alibasya Mustafa Prawirodirjo. Dalam usianya yang sangat muda, Sentot dipercaya memegang komando sebanyak 250 orang pasukan pelopor atau lebih dikenal dengan nama pasukan penilih. Keberanian dan kehebatan strategi perang Sentot diakui oleh Belanda yang tertulis dalam buku The Java Oorlog van yang ditulis de Klerk pada tahun 1825 hingga 1830. Yang menyebutkan bahwa strategi perang Sentot dalam melakukan manuver sangat mencengangkan pihak Belanda. Sentot sendiri merupakan buyut dari Sri Sultan Hamengkubuwono I yang dijebak dan ditangkap melalui perundingan di Madiun. Usai ditangkap, Sentot muda dipaksa untuk memimpin pasukan Belanda dalam Perang Padri di Sumatera Barat. Tetapi karena kecintaan dan loyalitas sang panglima yang berjuluk Napoleon dari tanah Jawa itu, Sentot malah berkongsi dengan para intelijen pasukan Padri untuk membocorkan informasi pasukan Belanda yang dipimpinnya untuk kepentingan serangan kaum pribumi. Belanda yang mengetahui gerakan Sentot marah besar dan menariknya dari Sumatera Barat ke Batavia, lalu mengasingkannya ke wilayah yang tidak memungkinkan dia kembali ke tanah Jawa atau ke Sumatera Barat, yaitu Bengkulu, yang pada saat itu dikuasai Inggris, tepatnya tahun 1833. Sentot Alibasya sebenarnya masih keturunan keluarga Keraton Mataram. Buyut Sentot Alibasya yang bernama Gusti Bendoro Raden Ayu adalah putri Sultan Hamengkubuwono I yang menikah dengan Kanjeng Tumenggung Ronggo Prawiro Sentiko atau Pangeran Raden Ronggo Prawirodirjo I. Sentot Alibasya merupakan putra Raden Ronggo Prawirodirjo III, Bupati Wedana Monconegoro Timur. Raden Ronggo Prawirodirjo termasuk salah satu anggota Dewan Penasihat Kerajaan yang berjumlah 3 orang. 2 penasihat lainnya adalah Raden Adipati Danurejo dan Raden Tumenggung Sumo Diningrat. Meskipun telah menjabat sebagai Bupati Wedana, namun sikap, semangat, dan nilai-nilai kejuangan kepatriotisan Raden Ronggo Prawirodirjo III ini nampak menonjol sekali. Raden Ronggo Prawirodirjo III sangat berani menentang kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang terlalu intervensif dalam hal urusan Keraton Yogyakarta. Daendels meminta agar Raden Ronggo Prawirodirjo III yang sangat menentang campur tangan Belanda agar segera diserahkan kepada pemerintah Belanda untuk mendapatkan hukuman. Tuntutan Daendels ditolak oleh Sultan Hamengkubuwono II, sehingga terjadilah pertempuran antara pasukan Belanda dengan pasukan Sultan yang dipimpin oleh Raden Ronggo Prawirodirjo III, yang juga masih ipar dengan Sultan itu sendiri. Pertempuran itu terjadi pada bulan November 1810. Sebagai pemimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, Raden Ronggo Prawirodirjo III mendapat gelar Susuhunan Prabu ing Alogo atau Paduka Yang Mulia Raja Penguasa Perang. Dalam pertempuran tersebut, Raden Ronggo Prawirodirjo atau ayah Sentot Alibasya akhirnya gugur dan dimakamkan di Banyusemurup. Ketika pecah Perang Diponegoro atau Perang Jawa,
Sentot Alibasya saat itu masih berusia 17 tahun, segera bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Nama Sentot Alibasya termasuk salah satu di antara para tokoh pelaku sejarah yang berpengaruh besar terhadap jalannya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro selama 5 tahun ini tergolong perang besar dan hampir melibatkan seluruh wilayah pulau dan penduduk di Jawa. Oleh karenanya, perang ini juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Dalam catatan sejarah, perang tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak 8.000 serdadu yang berkebangsaan Eropa, 7.000 orang serdadu pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Sentot diangkat sebagai panglima perang atau senopati perang Diponegoro dan diberi kepercayaan oleh Pangeran Diponegoro untuk memimpin pasukan yang diberi nama pasukan penilih dengan kekuatan sebanyak 250 orang. Panglima perang Diponegoro ini semakin disegani dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Beberapa kali pasukan Sentot berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang memiliki perlengkapan persenjataan yang lebih kuat dan lebih unggul. Panglima Sentot bersama pasukannya dan Prawiro Kusuma mampu mengalahkan pasukan Belanda dalam pertempuran di Daksa pada tanggal 8 Juli 1826 dan juga di Dusun Kasuruan dekat sebuah jurang pada tanggal 28 Juli 1828 serta pertempuran di Lengkong pada tanggal 8 Juli 1828. Keberhasilan Sentot mengalahkan pasukan musuh dalam setiap kali pertempuran semakin memperkuat posisi Sentot sebagai panglima perang tertinggi Pangeran Diponegoro. Bahkan Jenderal de Kock sebagai pihak musuh sendiri pun mengakui bahwa Sentot adalah jenderalnya Pangeran Diponegoro yang tertinggi dan paling lihai dalam menjalankan strategi perangnya. Sentot yang usianya masih relatif muda, gagah, dan berjiwa patriotis ini tidak mudah ditaklukkan. Bahkan semangat kejuangan dan kepahlawanan Sentot masih terus berkobar. Meskipun beberapa tokoh besar pejuang perang Diponegoro satu persatu mulai ditundukkan oleh Belanda. Tertangkapnya Kiai Mojo pada November 1828, kemudian menyerahnya Pangeran Mangkubumi pada September 1829, belum juga menyurutkan semangat perjuangan Sentot. Oleh karenanya, Jenderal de Kock secara terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk menundukkan Sentot. Pangeran Raden Ronggo Prawiro Diningrat yang merupakan saudaranya diminta Jenderal de Kock untuk membujuk Sentot. Bahkan Presiden Van Ness yang telah diberi mandat penuh oleh Jenderal de Kock menawarkan janji kepada Sentot akan memberikan pangkat dan kedudukan yang tinggi. Namun demikian, Sentot masih mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Belanda. Sentot bersedia menghentikan perlawanannya dengan persyaratan memberikan uang sebanyak $10.000, menyetujui pembentukan pasukan sebanyak 1.000 orang dengan pakaian dan perlengkapannya, memberikan 400 hingga 500 pucuk bedil. Persyaratan lainnya yaitu Sentot dan pasukannya langsung di bawah pemerintah dari government, bebas dari sultan atau salah seorang kepala atau pembesar, bebas menjalankan agamanya, tidak ada paksaan minum jenewer atau arak, serta mengizinkan pasukan-pasukannya memakai surban. Syarat-syarat yang diajukan oleh Sentot dapat diterima oleh Jenderal de Kock melalui Residen Yogyakarta, Van Ness. Hasil akhirnya,
pada tanggal 17 Oktober 1829 di Imogiri dilaksanakan perjanjian yang intinya Sentot bersedia menghentikan perlawanannya. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot, Panglima Muda Remaja bersama pasukannya memasuki kota Yogyakarta dan diterima dengan penghormatan militer. Ini membuktikan bahwa Sentot tidaklah dengan mudah menyerah begitu saja kepada Belanda. Selanjutnya, Sentot dimanfaatkan oleh Belanda dan dikirim ke Sumatera Barat untuk memadamkan perlawanan kaum Padri. Sentot bersama pasukannya sebanyak 300 orang berangkat dari Batavia menuju Padang pada bulan Mei 1832 dan baru sampai pada pertengahan tahun 1832. Namun demikian, secara diam-diam Gubernur Jenderal Van den Bosch menugaskan Kapten de Leeuw untuk mengawasi sepak terjang dan gerik-gerik Sentot selama di Sumatera Barat. Setahun kemudian, setelah Sentot bertugas di Minangkabau, terjadilah kontak hubungan antara Sentot dengan pemimpin-pemimpin Minangkabau. Sentot berhubungan secara rahasia dengan pemuka-pemuka Padri. Bahkan menurut beritanya, Sentot sempat bertemu dengan Tuanku Imam Bonjol di salah satu tempat yang tidak diberitahukan. Dengan Sultan Alam Bagagarsyah, Sentot juga mengadakan pertemuan rahasia guna mengatur langkah untuk melawan Belanda. Sultan Alam Bagagarsyah segera membuat surat rahasia kepada seluruh pemimpin dan pemuka masyarakat di Minangkabau, antara lain Tuanku Imam dari Kamang dan Tuan Alam beserta semua penghulu dari Luhak Nantigo, Raja Tiguselo yang dipertuan di Parit Batu, Tuanku Sambah di Batang Sikilang, dan Tuanku Air Batu. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Adapun bangsa Batak dan Melayu, janganlah takluk kepada pemerintah kompeni. Baik sekali kita memerintah mereka, supaya mereka jangan berperang melawan kita. Kami yang dari 3 luhak telah bersatu dengan daulat yang dipertuan di Pagaruyung dan Ali Basyah Raja Jawa yang telah kita muliakan, seperti daulat yang dipertuan Pagaruyung, dan ia telah berjanji akan mengusir kompeni dari Pagaruyung hingga kita ada harapan akan hidup bahagia. Inilah persetujuan kita dengan Ali Basyah. Kompeni tak akan memerintah negeri kita lagi, melainkan Ali Basyah dan daulat yang dipertuan. Ditulis hari Ahad malam tanggal 18 Syawal 1246. Sesudah Sentot diasingkan, maka pemerintah Belanda mulai menggempur pengikut Sultan Alam Bagagarsyah satu persatu. Dalam jurnal tanggal 25 April 1837 diceritakan bahwa Kolonel Elot mempunyai dokumen-dokumen resmi yang membuktikan kesalahan Sentot Ali Basyah dengan kehadirannya di Sumatera. Inlander ini yang dulu sangat kita hormati, tiba-tiba melakukan pengkhianatan. Dia berhayal mengepalai penduduk Melayu dan bertujuan mengusir orang Eropa. Dengan perkataan lain, membunuh semua orang Eropa. Dia telah menjadi korban kejahatannya karena orang-orang Melayu seperti diketahui mempunyai kejengkelan yang sama banyaknya terhadap orang-orang Jawa maupun orang-orang Eropa. Tulis Mayor de Salis. Setelah pemberontakan tahun 1833, timbul kecurigaan serius bahwa Sentot melakukan persekongkolan dengan kaum Padri. Karena itu, Elot mengirimkan Sentot dan legiunnya ke Jawa. Sentot tidak berhasil menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya. Belanda tidak ingin dia berada di Jawa dan mengirimnya kembali ke Padang. Pada perjalanan ke sana, Sentot diturunkan di Bengkulu, di mana dia tinggal sampai meninggal sebagai orang buangan. Legiunnya dibubarkan dan anggota-anggotanya berdinas dalam tentara Hindia.